Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita terus berdoa semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada, amin ya robbal alamin. Di sore hari 4 Desember 2021 kita kembali lagi memantau sorenya bagaimana pencapaian ataupun progres yang bisa kita amati bersama sembari kita membagikan beberapa informasi penting terkait dengan sirkuit Mandalika ini. Ya, kalau kita perhatikan kita akan mencoba terbang tidak terlalu rendah atau tidak begitu dekat dengan objek, tapi kita akan terbang agak sedikit tinggi untuk melihat hampir keseluruhan dari trek ataupun bentangan trek dari servis road sebelah kiri menuju ke servis road sebelah kanan. Nah, kita sempat ingat ya, ada yang sempat nyinyir tentang sirkuit Mandalika tidak bisa menggelar balap internasional, dan ternyata kita perhatikan sangat-sangat sukses. Jadi World Superbike yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok sudah sangat-sangat menarik perhatian dunia. Tidak hanya soal sirkuit yang dibangun dengan kecepatan penuh, alam yang indah juga menjadi nilai jual tersendiri. Bahkan banyak yang berkomentar dan tidak percaya kalau ajang itu diselenggarakan di Indonesia, di Mandalika kita. Ya, lebih mengejutkan lagi ya kalau kita melihat walaupun trek baru saja jadi dan belum 100% untuk totalitas, namun dilakukan atau digunakan untuk ajang balap seperti pamungkasnya WSBK, dan Mandalika International Street Circuit ini dipastikan akan menggelar balapan internasional tahun depan di 2022, yaitu Mandalika akan menjadi tuan rumah 3 balapan internasional, ada MotoGP dan ada World Superbike dan Asia Talent Cup. Nah, Mandalika akan mulai sibuk juga pada Februari nanti di 2022. Pada tanggal 11 sampai 13 Februari, Mandalika Pertamina Mandalika International Street Circuit akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP. Ya, untuk balapan Indonesia yang akan menjadi seri kedua MotoGP di 2022 ya, balapan pertama dilangsungkan di Losail, Qatar, kemudian dilanjutkan ke Mandalika di seri kedua pada 18 sampai 20 Maret 2021. Ya, demikian sudah termuat dalam kalender balap sementara yang sudah dirilis oleh Dorna Sport. Ya, penyelenggaraan World Superbike di Mandalika kemarin sudah kita melihat sudah sangat-sangat sukses, dan kita terus akan mempersiapkan diri untuk menyambut MotoGP di 2022. Dan ada kabar menarik lainnya ya, kalau kita akan siap-siap karena 125.000 penonton akan meramaikan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Jadi gelaran prestisius balap motor kelas dunia MotoGP bakal menjadi event utama yang digelar di sirkuit internasional Mandalika di tahun 2022 mendatang. Sebelum gelaran balapan utama pada 18-20 Maret itu kita akan menjalani serangkaian latihan pramusim, salah satunya berlokasi di Mandalika Circuit 11 sampai 13 Februari 2022. Dan sebagai event utama, MotoGP pun diperkirakan bakal menyedot penonton dalam jumlah banyak sehingga dibutuhkan persiapan yang jauh lebih matang. Ya, dari ABB Site Operation The Mandalika juga mengatakan kalau diperkirakan akan ada sekitar 125.000 penonton yang akan hadir pada gelaran MotoGP ini.
Nah, jadi 125.000 penonton itu merupakan perkiraan awal, bisa saja lebih. Tapi semua tetap kembali kepada keputusan pemerintah dan angka tersebut masih perkiraan awal lantaran jumlah penonton yang boleh hadir menonton langsung masih bergantung pada alokasi yang diberikan oleh pemerintah. Terlepas dari itu juga ya, ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika tetap melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi jika pemerintah pusat benar-benar memberikan alokasi maksimal terkait jumlah penonton. Karena dengan semakin banyak penonton yang hadir, maka persiapan lokasi balapan pun tentu harus lebih maksimal. Dan itulah hal yang saat ini tengah dilakukan pihak pemerintah. Jadi apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan pada saat gelaran WSBK yang baru saja berlalu menjadi atensi untuk ditingkatkan, supaya pada saat gelaran MotoGP nanti bisa dijawab atau bisa diatasi. Nah, kalau kita melihat ke depan ya, ada waktu sekitar 3 bulan untuk persiapan, jadi kita masih bisa optimis teman-teman. Nah, pasalnya tidak banyak hal yang harus dipersiapkan ya. Kalau kita melihat trek sudah jadi, sudah tuntas, sudah 100%, sehingga tidak butuh waktu yang lama. Karena jika melihat gelaran WSBK kemarin, dari sisi sirkuit dan fasilitas penunjang 90% sudah tersedia. Tinggal pihak penyelenggara bisa mengejar kekurangan yang 10% lagi, sekaligus memperbaiki beberapa fasilitas penunjang yang dirasa belum maksimal. Dan kalau kita melihat ya, terutama fasilitas parkir kendaraan, lalu tribun, serta moda transportasi bagi para penonton, khusus untuk pintu masuk penonton, saat MotoGP nanti akan diperbanyak dan tidak hanya melalui 2 atau 3 pintu saja. Dalam hal ini, dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah ini sangat dibutuhkan. Ya, semua proses persiapan hingga pelaksanaan event MotoGP nantinya bisa berjalan aman, lancar, dan sukses, dan dampak positif yang kita terima. Nah, dari persiapan yang dilakukan pemerintah juga ya, untuk kesiapan MotoGP, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah meminta 500 miliar rupiah ke pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat belum memastikan jumlah tambahan anggaran yang akan diberikan ke Pemprov NTB. Anggaran ini akan digunakan untuk persiapan MotoGP. Jadi kita masih menunggu dalam 1 minggu ini. Nah, ini informasi dari Kepala Dinas Perumahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Dan akhir November lalu, Pak Gubernur sendiri sudah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam rapat tersebut, Gubernur melaporkan mengenai kegiatan World Superbike sekaligus apa saja yang menjadi kekurangannya. Dan di hadapan Pak Presiden, Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk menjadi tuan rumah yang baik dan demi suksesnya MotoGP sebagai country branding Indonesia, maka kekurangan saat WSBK harus segera dibenahi. Beberapa kekurangannya harus disiapkan. Ya, ada beberapa aspek yang masih harus dibenahi juga, misalnya ruas jalan di samping sirkuit, kemudian fasilitas keselamatan dari Mandalika menuju kota Mataram, kemudian penataan lingkungan, termasuk melengkapi sarana prasarana kesehatan, hingga pengembangan UMKM dan promosi pariwisata. Dan alhamdulillah ya, Presiden sudah memerintahkan 8 menteri yang hadir untuk mengakomodir semua permintaan itu. Lalu kebutuhan yang diajukan pemerintah provinsi membutuhkan anggaran hampir 500 miliar rupiah, dan Pak Ridwan selaku koordinator untuk program ini menyebut pihaknya terus berkomunikasi intens dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait mekanisme penambahan anggaran tersebut.
Kata Ridwan, ada dua opsi yang bisa dilakukan untuk penambahan anggaran. Pertama, menambahkan di setiap kegiatan. Misalnya, ruas jalan dari Kuta menuju Keruak, Lombok Timur, itu kebutuhannya sekitar 100 miliar rupiah dan kita sudah ada 16 miliar di DAK, jadi kekurangannya bisa dengan menambahkan DAK tersebut. Lalu opsi yang kedua, melalui penambahan APBN terhadap usulan Pemprov, sehingga kegiatan tersebut bisa langsung dikerjakan kementerian. Nah, yang akan dikerjakan oleh kementerian misalnya untuk fasilitas keselamatan jalan, Kementerian Perhubungan akan menambah anggaran untuk kegiatan tersebut. Nah, terhadap kekurangan infrastruktur dan sarana, Presiden juga telah meminta penyelesaiannya dilakukan sebelum MotoGP yang digelar pada Maret nanti, artinya harus selesai pada Januari atau tidak pada Februari 2022 ini. Dan instruksi dari Pak Presiden disebut sebagai sebuah tantangan ketika harus selesai sebelum Maret 2022, lelang kegiatan harus dilakukan pada Desember tahun ini. Sementara untuk bisa melakukan lelang harus dipastikan berapa jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena ini khusus sifatnya direktif langsung dari Pak Presiden, mudahan bisa cepat ditindaklanjuti sehingga kita bisa segera melaksanakannya. Dari sejumlah usulan, ruas jalan Kuta Keruak menjadi prioritas dengan anggaran 16 miliar rupiah dari DAK. Penanganan yang nanti dilakukan hanya bersifat fungsional. Selain itu juga dari Bundaran Songgong, yaitu kilometer ke-17 di bypass bandara menuju Mandalika sampai menuju Masjid Nurul Bilad Mandalika, jalan selebar 6 meter tersebut akan diaspal ulang, kemudian ditambah dengan bahu jalan dengan lebar 2 kali 15 meter dan juga akan dibeton. Ada rencana penambahan anggaran untuk proyek tersebut. Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat memilih untuk tidak dulu melakukan lelang, jadi akan ditahan dulu supaya tidak 2 kali lelangnya. Nah, masih tahap persiapan kalau kita melihat di bawah sini, yaitu jalur menuju parkir sisi timur sirkuit Mandalika yang dilakukan pembenahan dan terus penuntasannya. Ini seperti 2 jalur dan sangat-sangat lebar ukurannya. Teman-teman bisa perhatikan sebagaimana lebarnya dari tingginya kamera udara yang saya terbangkan di sini. Nah, jika ruas jalan raya dari Kuta menuju Keruak tidak ditangani, ini bakal menjadi sumbatan arus lalu lintas dan akan menjadi super macet karena lebar jalannya hanya 6 meter saja. Kemarin saja di saat WSBK saja ya, itu sangat macet terjadi. Apalagi besok di MotoGP yang jumlah penontonnya lebih banyak lagi. Nah, Pak Gubernur sendiri mengatakan banyak sekali yang harus dibenahi untuk menyambut MotoGP ini, dan ini harus segera dan harus dikeroyok maksimal cara mengerjakannya. Ya, semoga saja semua pembenahan dan semua persiapan di beberapa titik untuk menyambut MotoGP, apalagi untuk menyambut gelaran yang kita sebut pre-season di Februari 2022, lalu balapan di bulan Maret 2022 nanti, ini akan memberikan dampak 10 kali lebih besar dibandingkan dengan WSBK. Karena itu, persiapan yang harus dilakukan benar-benar lebih baik. Ini bukan program Lombok Tengah atau Nusa Tenggara Barat saja, tetapi ini program bangsa dan negara kita.
Ya, mungkin ini saja dulu informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga saja berkenan dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari narasi maupun penyampaian narasi tersebut, lalu penyajian dari visual di sini. Dan selamat beraktivitas, selamat menikmati akhir pekan kalian. Tidak lupa saya aturkan terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir durasi. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.